Siapa-siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua kan? Ya. Adia Azratul. Hadir Pak. Abdal Seda. Hadir Pak. Clara Devi. Hadir Pak. Yuliana Bejo. Hadir Pak. Ya, kita hadir semua hari ini ya. Minggu lalu kita belajar tentang masa prasejarah di Indonesia. Coba, siapa yang tahu pengertian zaman prasejarah? Iki. Zaman prasejarah adalah zaman di mana orang-orang belum mengenal tulisan. Ya, zaman di mana manusia belum mengenal Tulisan. Jadi siapa yang tahu peninggalan zaman prasejarah? Kapak persegi, kapak logam, dan penemuan batu dan fosil. Ya, peninggalan zaman prasejarah yaitu kapak persegi, kapak lonjong, zaman batu dan fosil. Jadi baiklah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aktivitas manusia pada zaman prasejarah. Pak, tayangkan video. Sudah nonton video? Sudah. Setelah nonton video apa yang siswa amati? Kalau pelajaran amati tentang apa? Tentang apa?
Itu apa peninggalannya? Fosil. Ya, zaman prasejarah itu ditandai munculnya manusia dan berakhirnya ya masa prasejarah itu berakhirnya setelah manusia. Ya, sekarang kita membentuk kelompok. Baik, sudah membentuk kelompoknya. Akan membagikan LKPD untuk kerja kelompok, sambil itu presentasi. Pak kasih waktu 30 menit untuk kerja kelompok. Benar tidak? Benar. Oke, kalau sudah habis kita akan berkelompok untuk presentasi di depan. Kita berkelompok untuk presentasi di depan. Kelompok mana yang duluan maju? Kelompok 1. Oke, maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Citra untuk menjawabnya. Berburu dan mengumpulkan makanan ketika sejalan. Mata pencarian. Berburu hewan seperti rusa, sedap, pinjang, dan bergantung dengan alam. Kehidupan sosial. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Hasil kebudayaan. Kakak peimbas, kakak penetek, pahat genggam. Berburu 2. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mata pencarian. Bercocok tanam dengan sistem berdagang, caranya dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanamnya. Kehidupan sosial. Mereka sudah menetap di gua-gua, mereka juga mencoba untuk berternak dengan menggunakan hewan. Kebudayaan. Hasil kebudayaan. Tulang, tanduk, dan bambu. 3. Bercocok tanam. Mata pencarian. Sebagai petani yang menghasilkan makanan dengan bercocok tanam. Kehidupan sosial. Memberikan kesempatan manusia untuk menaati hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Hasil kebudayaan. Beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, mata tombak, dan gerabah. 4. Perludagian. Mata pencarian. Masa perludagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengelola sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa ini telah memahami pembagian kerja dengan jelas, terutama dalam
pembuatan barang-barang logam yang membutuhkan keahlian khusus, hasil kebudayaan, nekara, kapak perunggu, dan moko. Sekian dan terima kasih. Kalau teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan, kami mempersilakan. Baik. Bagaimana ciri-ciri masa bercocok tanam? Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. 1. Kehidupan meramu dan berburu berubah ke bercocok tanam di ladang sawah. 2. Hidup berpindah-pindah berubah menjadi menetap. 3. Membuat peralatan hidup dari batu pasar menjadi batu halus. 4. Kepercayaan mulai berkembang. Bagaimana, puas? Puas. Dari kelompok mana lagi? Oke, dari kelompok 1. Apa ciri-ciri pada masa perundingan? Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Ialah ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian terutama dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Sekian. Sekian dan terima kasih. Yang kita persilakan ke kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusinya. Kelompok 2 maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Mata pencarian penduduk masih berubah dan mengumpulkan makanan. Dan manusia pada masa ini hidupnya berpindah-pindah dengan berkelompok. Kehidupan sosial. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari anggota keluarga kecil. C. Hasil kebudayaan. Kebudayaan pelitian atau bapak tidak mempunyai alat penarik atau koper. Kebudayaan mengandung atau alat dari tulang. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tingkat lanjut. Masyarakat sudah menetap dan bercocok tanam, tapi berburu dan mengumpulkan masih menjadi aktivitas sehari-hari. B. Hidup sudah menetap. C. Hasil kebudayaan, alat selipin, bilah, dan kapak genggam. Bercocok tanam. A. Bercocok tanam dengan membuka lahan baru. B. Sudah mulai dibentuk pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dan beberapa keluarga. C. Ruang porsoi atau kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Perdagian. Bertani atau berternak. B. Pada masa ini masyarakat sudah hidup menetap secara berkelompok dan membangun perkampungan dan desa mereka sudah menyebar dan menetap di desa-desa. C. Cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas dan logam. Teman-teman, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Bagaimana cara hidup manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sederhana, mereka berburu hewan dasar tulang belakang seperti unta, babi, dan kerbau. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian serta ikan. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Bagaimana ciri-ciri kehidupan ekonomi pada masa pendakian? Pertanyaan 1, bagaimana ciri-ciri apa?
Kehidupan ekonomi pada masa pembelajaran. Di bidang ekonomi masyarakat masa terwujud tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Ya, puas dari kelompok 1? Sudah. Sekarang sudah. Tepuk tangan. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Mata pencarian pendudukan masih berburu dan mengumpulkan makanan. Dan manusia pada masa ini hidupnya berpindah-pindah dengan berkelompok. Kehidupan sosial. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari anggota keluarga kecil. Hasil kebudayaan. Kebudayaan pacitan, contohnya kapak, tidak mempunyai tangkai, alat penetap atau copet. Kebudayaan mengandung, contohnya alat dari tulang. 2. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mata pencarian. Masyarakat sudah menetap dan bercocok tanam, tapi berburu dan mengumpulkan masih menjadi aktivitas sehari-hari. Kehidupan sosial. Hidup sudah menetap. Hasil kebudayaan contohnya alat serpi, bilah, dan kapak genggam. Yang ketiga, bercocok tanam. Mata pencarian, bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Kehidupan sosial sudah mulai dibentuk pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Hasil kebudayaan. Ruangan persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Perundidagian. Mata pencarian. Bertani dan berternak. Kehidupan sosial. Pada masa ini, masyarakat sudah hidup menetap secara kelompok dan membangun perkampungan atau desa. Mereka sudah menyebar dan menetap di desa-desa. Hasil kebudayaan. Cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas dan logam. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada. Ya, dari kelompok berapa? 2. Bagaimana cara kehidupan manusia masa purba pada masa bercocok tanam? Pada masa bercocok tanam, manusia sudah mengenal cara mengolah makanan sendiri, atau yang biasa disebut pot produksi. Masyarakat pada era ini telah membuka hutan kembali dan menanam sayur serta buah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bagaimana kehidupan sosial budaya pada masa bercocok tanam? Pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai bertempat tinggal secara menetap dan hidup lebih teratur dalam bentuk kelompok. Selain itu, sudah muncul perkampungan masyarakat kecil yang membentuk sebuah organisasi yang memiliki kepala suku dan bersifat menetap. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah semua ya? Kelompok sudah presentasi. Ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Presentasi hasil diskusi kita per kelompok. Sekarang minta satu orang untuk membuat kesimpulan pada saat kegiatan kita tadi. Ya. Beberapa poin yang saya ambil dari pelajaran hari ini, bahwa masa praksara adalah masa sebelum tulisan. Ada beberapa peninggalan zaman praksara. Di antaranya 1. Kapak persegi, 2. Kapak
lonjong, 3 penemuan batu dan fosil. Ya, sudah. Ya, itulah kesimpulannya bahwa masa prasekarang adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, dan aktivitas masa prasekarang tadi sudah dijelaskan tadi, yaitu menjelaskan di kelompok tadi masa perjanjian, masa apa? Sederhana, tingkat lanjut, dan jadi itu aktivitas manusia pada zaman masa prasekarang. Sekarang Pak akan membagikan soal evaluasi. Pak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, Pak akan kerja sudah soal evaluasi, yaitu kasih waktu 30 menit. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, satu orang untuk mengumpulkannya, satu orang. Baik, sudah. Setelah mendengar soal evaluasi, sebelumnya Pak tanya dulu, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya. Tidak, kalau pelajaran kita hari ini Menyenangkan. baik, sudah. Sekarang ya, kita sekarang yaitu zaman, kita sudah tahu bahwa zaman sekarang itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Sekarang pelaku utamanya di sini adalah manusia. Pelaku utamanya di sini adalah manusia. Pak sudah katakan kemarin bahwa manusia
dari manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan dari faktor ilmu pengetahuan manusia itu berasal dari ke darah. Itulah pelaku utamanya manusia. Itu menurut teori David bahwa manusia itu berasal dari darah, menurut teori ilmu pengetahuan dan menurut teori agama. Jadi pelaku utamanya manusia. Kalau manusia belum mengenal Islam, masa berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia, yaitu manusia sudah mengenal Islam, baru masa berakhirnya masa prasejarah di Indonesia. Baik, sudah, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan itu pelajaran kita tentang ciri-ciri manusia pada masa prasejarah. Ciri-ciri manusia pada masa prasejarah. Ini kita minggu depan. Baik, sudah tutup semua buku sudah. Tutup buku. Sebelum kita akhir pelajaran, saya minta untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Semoga dengan pelajaran ini kami dapat mengerti. Doa ini kami sampaikan kepada Mulia Bapa dengan keantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Siap.